wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kiai Hasim datang panjenenganipun Hati Jazuli lagi mboten tamu dusi. Kiai Hasim mboten ngreken. Lah kok tamu sing mboten direken mung ngeten. Ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Kiai Hasim buka. Buka kalih dawuh ngeten, asyarat minal adab, wa man laisa lahu adab wa adab alaihi santap. Minggir. Anak di dalam tubuhkan mengalir darah suci dari Rasulullah. Anak di dalam tubuhkan mengalir darah suci dari Rasulullah. Mbuh ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong Sidoarjo iki kaspo. Kas tujuane wong cek percaya duwike cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok melipet awakmu durung dakwah di Indonesia tahun 1400 tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar, nah kita harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan dalam dakwah itu, saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran, kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Dari saudara-saudara kalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan Nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengungkap kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Ba'ali. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Ashirul Mukarramin wa ashraf rasada sahibul bait Sayyid Syarif Muhammad Salim Imam Hormati Bapak-bapak Ibu studio muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, naqdiyin, naqdiyat, sahih al-fatayat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam acara yang sangat insyaallah sangat bersejarah ini, di dalam rangka kita sama-sama merapatkan barisan, sama-sama kita juga bergandeng tangan di dalam rangka membenahi apa yang telah terjadi di negara kita, yaitu dari sesuatu yang tidak beres dan ada yang merusak. Maka dari itu kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum-oknum ba'ani, oknum-oknum habaib yang sementara ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat laun terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat-sangat diambil alih oleh mereka, sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat kepada kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, karena doktrin-doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan masyarakat dari para ulama, khususnya kiai-kiai NU, pada akhirnya merubah mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya, Gus, katanya di sini dulu sangat menghormati kiai, di sini dulu sangat menghormati ulama, di sini dulu itu adalah pusatnya Nahdlatul Ulama. Tapi nyaris sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai-kiai NU dicaci maki, bahkan kiai-kiai NU itu tidak harga-harganya di situ. Kiai-kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai-kiai NU. Kiai NU disebut liberal lah, padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal. Seumpama gara-gara Mbak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib. Saya tahu oknum Yahudi Lutfi bin Yahya yang Anda panggil Maulana. Saya tidak percaya. Yang gua katakan Allamah, saya juga tidak percaya. Dia hanya pandai berbahasa Arab. Saya dengan Lutfi bin Yahya sudah dari tahun 85, saya sudah tahu. Lutfi bin Yahya tahun 80 itu berguru dengan Mbah Warso, Karangpakel, Trucuk. Anaknya masih hidup. Anaknya gurunya, oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya masih hidup. Yaitu namanya Kiai Ikrom. Itu dulu jadi tukang pijetnya Lutfi bin Yahya. Wis ora cetha wong kuwi, Lutfi bin Yahya iku ora cetha. Wong sok santrine dadi menyantri karo bapakne, anake dadi tukang pijet. Cara taklim-taklim apa Lutfi bin Yahya kuwi? Ini untuk Gus Arya. Saya bukan karena YouTube. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya itu orang yang membahayakan NKRI. Kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ditanya liberal nggak bakal ngerti. Kiai pernah saya tanya, Kiai ngertinya sama liberal? Waduh, saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menuduh liberal, sampai juga bukan sekedar menuduh saja, tetapi juga sampai memberikan contoh dan akhlak yang tidak baik dengan julukan-julukan kepada kiai-kiai kita. Khususnya ya, yang saya dengar itu khususnya adalah Buya Said Akil. Itu sering sekali dari bulan-bulanan mereka.
sampai beberapa oknum-oknum habaib ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga manggil Buya Said itu cuma panggil panggil namanya saja, si Said, si Said, si Said. Akhirnya saya lihat itu para muhibbinnya, para muhibbin habaib, pengikutnya habaib itu manggil Buya Said semuanya si semua. Sampai manggil Gus Yakut juga semuanya si Yakut semua. Sampai terakhir yang sangat menyakitkan kita semua, ada oknum habaib yang berani-berani memanggil Ki Ma'ruf itu si Ma'ruf. Ini saya terus terang aja sangat sakit hati saya. Kenapa? Karena Ki Ma'ruf Amin itu adalah simbol daripada ulama Nahdlatul. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU-nya. Jadi jelas ini, kalau seumpama saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU, dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menggantikan Nahdlatul Ulama. Ini adalah merupakan hal yang sangat zalim sekali, saudara-saudara kalian. Hal yang sangat tidak bijak sekali. Hal yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala membuka tabir semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya. Izhar, dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka mengagung-agungkan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekan, mencaci maki. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu wa law karihal kafirun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah, walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara kalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka mengangkat kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Ba'ali. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, saya dapat kiriman video, enggak tahu itu videonya dari apa, kapan itu terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Alam yang didosa adalah Allah. Binatang. Awal surga dengan jin sahim. Kalian langsung neraka semua. Nanti lihat kalian masuk neraka semua, anjing-anjing. Gak ada yang masuk surga. Separat. Rumah padahal itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat dari maju orang tua kamu adalah beracun. Bapak ibu kalian anjing. Bapak ibu kalian anjing. Apa sampean nggak sedih? Saya kira kalau sampean nggak sedih, sampean apa di dalam hatinya ada kemunafikan. Kalau seumpama sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan sampai dihina semacam itu, saya kira di dalam hati Anda itu ada kemunafikan. Saudara-saudara, ada videonya itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan sekedar itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaahnya mengucapkan babi apa babi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah. Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita.
menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak di generasi kita. Ini kalau semua kita tidak dihadapi, hancur maka adat budaya kita, hancur keindonesiaan kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah i'tida kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga sabarnya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga relanya sudah melewati batas. Sebagaimana kita juga legowoknya melewati batas. Kami semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik, semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya jalan satu-satunya sekarang kita bangkit melawan mereka untuk merdeka. Harus melawan kita. Kalau tidak melawan, hancur Anda sekalian sebagai bangsa. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu ba'alwinya, siapapun itu habaibnya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk keutuhan negara kita, demi untuk keutuhan adat budaya kita. Yang jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak